Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program pembahasan soal IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar materi GLB berpapasan. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. Diawali dengan sebuah kata motivasi. Lakukanlah apa yang seharusnya kita lakukan, bukan sekedar apa yang mau kita lakukan. Gunakan waktu dengan bijak. Berpapasan. Peristiwa berpapasan terjadi ketika ada dua benda yang bergerak pada lintasan yang berbeda dengan kecepatan tertentu dan arah berlawanan. Jadi kalau kalian lihat di sini, ada dua buah mobil ya anak-anak. Mobil merah selanjutnya kita sebut sebagai mobil A, dan mobil berwarna hijau selanjutnya kita sebut sebagai mobil B. Nah, ini awalnya mereka terpisah pada jarak tertentu anak-anak. Kita tulis aja ya di sini. Awalnya mereka terpisah nih sejauh SAB ya anak-anak ya. Jadi jarak semula mereka terpisah sejauh SAB. Ya ini jarak mula-mula. Nah, kemudian untuk titik awal A, ini posisi awalnya ya. Kita tulis di sini titik awal A. Jadi awal posisinya di sini anak-anak A-nya. Sedangkan untuk yang di sini ini sebagai titik awal B. Itu. Nah, kalau kita lihat ke sini anak-anak ya, kita lihat animasinya. Mobil A dan mobil B itu nanti mereka bergerak, kalian bisa amatin ya. Bergerak pada lintasan yang berbeda dengan kecepatan tertentu dan arah berlawanan. Yang A ke kanan, yang B ke kiri. Ini anak-anak yang disebut sebagai peristiwa berpapasan ya, atau ketemu gitu. Nah, ini posisi mereka berpapasan, kita bisa tuliskan sebagai titik akhir atau posisi akhir untuk A dan B-nya anak-anak. Jadi kita tuliskan di sini ya. Ini merupakan titik akhir untuk A dan B. Sini posisinya. Nah, kita bisa menentukan jarak tempuh A dan jarak tempuh B dari posisi mereka semula ke tempat berpapasannya anak-anak. Yaitu seperti ini ya. Dari titik awal A ke titik akhir A. Ini anak-anak kita tuliskan sebagai SA-nya. Jadi ini jarak tempuh A-nya. Sedangkan dari titik awal B, ini anak-anak ya, titik awal B, di sini sampai ke titik pertemuannya, kita tuliskan ini sebagai SB anak-anak. Nah, itu dia. Dari gambar, maka kita bisa menentukan persamaan untuk gerak berpapasan ini ya anak-anak ya. Kita lihat persamaannya. SAB, ini ya, SAB sama dengan SA ditambah SB. Lihat dari gambar anak-anak ya, jadi ini diperoleh dari gambar. Nah, selanjutnya biasanya yang dikasih tahu atau data yang ada di soal gitu anak-anak ya, nilai kecepatan dan waktu ya. Jadi nanti yang SA dan SB di sini kita ganti menggunakan persamaan V dan T anak-anak. Jadi SAB sama dengan, masih ingat ya rumus GLB yang V sama dengan S per T. Jadi kalau mau mencari nilai S itu rumusnya V dikali T anak-anak. Karena SA, jadi nanti VA dikali TA. Kemudian untuk yang SB, kita ganti dengan VB dikali TB. Nah, karena
waktu bergeraknya bersamaan, maka waktu tempuh A dan B itu nilainya sama anak-anak. Kita sebut saja sebagai T ya. Persamaannya menjadi seperti ini. VA kali T ditambah VB dikali T. Jadi dari yang ini kita bisa sederhanakan lagi persamaannya. Ini persamaan akhirnya anak-anak ya. Seperti ini. Nah, kita bisa kasih kotak ya. Jadi ini anak-anak persamaan umum untuk gerak berpapasan. Yaitu SAB sama dengan VA ditambah VB dikalikan dengan T. Kita akan coba terapkan atau aplikasikan persamaan ini ke dalam beberapa contoh soal ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Pembahasan soal yang pertama. Dua mobil yang terpisah sejauh 60 km bergerak saling mendekati pada saat yang bersamaan. Masing-masing dengan kecepatan 48 km per jam dan 72 km per jam. Kapan dan di mana kedua mobil tersebut berpapasan? Kita lihat aja dulu animasinya ya anak-anak ya. Nih kita lihat, sebentar. Nah ini dia, tuh berpapasan ya. Kecepatannya berbeda, yang satu 48 km per jam, mobil kedua 72 km per jam. Langkah pertama seperti biasa ya anak-anak ya, kita coba lihat dulu. Dari soal ada informasi atau data apa aja sih yang nanti akan kita olah gitu ya untuk mencari solusinya. Nah anak-anak kalau kalian lihat di sini, di soal itu ada 60 km nih anak-anak. 60 km ini menunjukkan jarak semula antara mobil A dan B ya. Kemudian ada kecepatan mobil pertama 48 km per jam dan mobil kedua 72 km per jam. Nah, dari sini kita bisa menuliskan ya, diketahui gitu ya anak-anaknya dari soal nih, SAB-nya 60 km. Kemudian VA 48 km per jam, VB 72 km per jam. Untuk satuannya sudah setara ya anak-anak ya. Jadi di sini tidak ada konversi satuan, udah cocok ini satuannya ya. Ditanya, nah ini kapan? Kapan itu berarti menunjukkan waktu anak-anak. TA sama TB-nya gitu ya. Atau kita sebut saja sebagai T. Jadi kapan mereka berpapasannya, setelah mereka berjalan berapa lama gitu mereka akan berpapasan. Kemudian di mana? Di mana ini menunjukkan posisi ya, jarak anak-anak, jarak tempuh. A-nya sudah menempuh jarak berapa dan B-nya juga sudah menempuh jarak berapa ketika akhirnya nanti mereka bertemu atau berpapasan. Nah, cara mengerjakannya, tuliskan dulu persamaannya, anak-anak. Ini ya, SAB sama dengan VA ditambah VB dikalikan dengan T. Kemudian dari data yang ada di soal, kita masukkan nih ke persamaannya. SAB ada, VA ada, VB ada. Ya, ini nanti T-nya mau kita cari. Jadi kita ubah ya. Nih, SAB-nya kita ganti dengan 60, VA-nya 48, VB-nya bernilai 72. Dikalikan dengan T. Nah, langkah selanjutnya kita jumlahkan dulu nih anak-anak ya yang di dalam kurung. Jadi yang ini kita selesaikan dulu. 48 ditambah 72 gitu anak-anak ya. Nah, ini hasilnya 60 sama, ini 60 ya, ruas kirinya 60 sama dengan 120 dikalikan dengan T. Karena kita mau mencari nilai T, maka nanti 120-nya kita pindah ruas anak-anak. Kita lihat dulu ya, awalnya 120 dengan T ini hubungannya perkalian ya, posisi di ruas kanan. Maka nanti 120 ini ketika pindah dari kanan mau ke kiri, nanti dia jadi pembagi anak-anak, pembagian ya. Jadi 120-nya nanti membagi 60. Jadinya seperti ini ya, 60 dibagi 120 sama dengan T. Nah, kita sederhanakan, 60 per 120 masing-masing dibagi 60. Hasilnya adalah setengah jam. Jadi ini waktunya anak-anak ya. Kapan? Nah, ini kita sudah bisa jawab kapannya. Setengah jam kemudian ya mereka baru berpapasan. Jadi perlu waktu setengah jam atau 30 menit ya agar mereka dapat berpapasan. Kemudian di mana? Ya sudah, kita cari SA dan SB anak-anak.
Masukkan ke persamaan. SA itu VA dikali T. VA nilainya 48, T-nya tadi ini setengah jam. Jadi tinggal 48 dikali setengah, hasilnya adalah 24 km. Kemudian yang SD sama ya caranya, kita masukkan nilainya. VB itu 72, waktunya juga setengah jam. Jadi 72 dikali setengah, hasilnya adalah 36 km. Jadi kedua mobil akan berpapasan, itu ketika mobil A menempuh jarak 24 km, dan mobil B menempuh jarak 36 km. Untuk contoh yang pertama, bisa ya anak-anak, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah ini dia. Mobil A dan mobil B semula terpisah sejauh 360 km. Mobil A bergerak dengan kelajuan tetap 70 km per jam ke timur. Mobil B bergerak dengan kelajuan tertentu ke barat. Jika kedua mobil bergerak bersamaan dan mereka berpapasan 3 jam kemudian, maka berapa kelajuan mobil B saat itu? Seperti biasanya anak-anak, kita cermati dulu ya soal ceritanya. Karena di soal inilah terdapat informasi dan data penting yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal ini. Kita lihat sama-sama. Dari soal kita diberi data ini ya, ada 360 km. Ini menunjukkan jarak A dan B semula. Kemudian ada 70 km per jam. Ini menunjukkan kelajuan mobil A-nya. Dan ada waktu 3 jam. Ini waktu untuk berpapasannya anak-anak. Sedangkan pertanyaannya, atau kita mau mencari apa? Ini anak-anak, berapa kelajuan mobil B saat itu? Ya, jadi kita mau cari nilai kelajuannya. Nih, ini A, ini B-nya. Berapa nilai kelajuan B gitu ya? Nah, ini anak-anak tuh proses berpapasannya. Seperti biasa, didata dulu ya satu-satu, kita tuliskan dulu informasi yang ada pada soal. Diketahui SAB 360 km. Kemudian ada VA 70 km per jam. Ada waktu itu 3 jam ya. Ditanya ini kelajuan mobil B, yaitu VB-nya berapa? Pengerjaannya jawab gitu ya, biasakan tulis dulu persamaannya anak-anak. Kita punya rumus untuk berpapasan adalah SAB sama dengan VA ditambah VB dikalikan dengan T. Masukkan nilai yang ada di soal. Ya, SAB itu bernilai 360, VA-nya 70, VB-nya mau kita cari. Jadi tetap VB dulu aja. Nah, waktunya time itu ada 3 jam anak-anak. Kita masukkan di sini. Langkah selanjutnya anak-anak, nah ini dia. Yang 3-nya ini kita pindahkan anak-anak dari ruas kanan pindah ke kiri ya. Karena ini kan tadinya operasinya perkalian ya. Jadi ketika 3 ini pindah, yang semula perkalian pindah ruas nanti jadi pembagian anak-anak ya. Jadi 3-nya jadi pembagi nih. Ruas kirinya yang semula 360 sekarang menjadi 360 per 3. Sedangkan ruas kanannya tersisa 70 ditambah VB. Nah, langkah selanjutnya kita hitung nih. 360 per 3 itu berapa sih gitu ya? Ya, betul. 120 ya, ruas kirinya jadi 120. Ruas kanannya ini kurungnya bisa kita buka ya, jadi 70 ditambah VB. Nah, kita mau cari VB, bisa kan anak-anak? 70-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Karena 70 dan VB ini hubungannya penjumlahan, nanti pindah ruas, 70-nya ini berubah tanda. Yang semula positif nanti jadi negatif anak-anak. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini 120 dikurangi 70 sama dengan VB. Bisa kan? Mudah ya, tinggal 120 dikurangi 70, hasilnya adalah 50 km per jam. Baik, kita akan lanjut ke contoh soal nomor 3. Dengan tipe soal yang berbeda tentunya ya. Tetap fokus dan konsentrasi anak-anak. Nih, 2 mobil bergerak pada saat bersamaan dengan arah berlawanan pada lintasan bersebelahan. Kelajuan masing-masing mobil adalah 90 km per jam dan 60 km per jam. Nah, jadi ini mobilnya beda kecepatannya ya anak-anak ya. 90 km per jam dan 60 km per jam. Berikutnya,
Jika kedua mobil tersebut berpapasan setelah masing-masing bergerak selama 20 menit, berapakah jarak antara kedua mobil mula-mula? Nah, seperti biasa, ayo kita data dulu ya. Kita cari informasi apa saja yang ada di soal. Yuk kita tandain nih. Kita lihat di sini ada dua nilai kelajuan. 90 km per jam dan 60 km per jam. Ini berarti VA dan VB-nya ya anak-anak ya. Kemudian ada 20 menit. Nih, 20 menit menunjukkan waktu anak-anak. Yang mau kita cari ini ya, berapakah jarak antar kedua mobil mula-mula. Jadi kita mau cari SAB-nya anak-anak. Caranya kita data dulu, tuliskan dulu ya informasi yang ada di soal. Diketahui, nih tadi ada VA 90 km per jam, VB 60 km per jam. Nah ini waktunya, satuannya masih menit anak-anak ya, 20 menit. Jadi harus disetarakan dulu, karena kelajuannya kan kilometer per jam. Jadi waktunya harus diubah dalam satuan jam. Menit ke jam itu dibagi 60 anak-anak ya. Jadi ini 20 per 60 kita sederhanakan menjadi sepertiga jam. Setelah ini baru ditanya SAB-nya ya. Jawab, tuliskan dulu persamaannya. SAB sama dengan VA ditambah VB dikalikan dengan T. Kita masukkan nilai yang ada pada soal gitu ya, data-data yang ada tadi. SAB sama dengan VA-nya 90, VB-nya 60, dan waktunya sepertiga. Jadi waktunya yang digunakan itu yang jam ya anak-anak ya. Berikutnya yang di dalam kurung ini kita selesaikan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Jadi langkah pertama ini nih. 90 ditambah 60 dulu. Tuh, berapa hasilnya? Kita lihat. SAB sama dengan 150 dikali 3. Dikali sepertiga ya. Atau dibagi 3 anak-anak. Ya sudah, ini hasilnya. SAB-nya 50 km. Baik, lanjut ke soal yang keempat dengan tipe soal yang berbeda lagi anak-anak ya. Jadi semoga pembahasan soal kali ini memperkaya kalian ya untuk variasi soal tentang GLB berpapasan. Oke, berikut soalnya. Dua mobil bergerak pada lintasan lurus dengan arah saling berlawanan. Mobil A bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Dan mobil B bergerak 20 menit kemudian dengan kelajuan 60 km per jam. Jika jarak AB semula 46 km, kapan dan di mana kedua mobil bertemu atau berpapasan? Jadi anak-anak, kalau kalian lihat di sini ada sedikit perbedaan ya dengan soal-soal sebelumnya, yaitu ini anak-anak nih, mobil B bergerak 20 menit kemudian. Jadi mobil A dan mobil B di sini geraknya tuh nggak bersamaan anak-anak, ada selisih gitu ya. Yang gerak A dulu, nih kita lihat aja di animasinya, kalian bisa cermati ya. Jadi A gerak dulu, B-nya nanti nyusul geraknya tuh anak-anak. Kita lihat aja di animasinya. Sebentar. Oke, ini anak-anak nih, A-nya udah gerak ya. Nah, ketika A-nya sudah bergerak selama 20 menit, yang B baru bergerak. Kita ulangi aja ya, kita lihat lagi ulangi. Seperti ini anak-anak tuh, ini udah gerak, B-nya masih diam. Nah, ketika si A-nya bergerak 20 menit, baru B-nya jalan. Seperti itu ya. Jadi, untuk waktu nanti berbeda antara mobil A dan mobil B. Mobil B ketinggalan 20 menit dibandingkan mobil A. Yuk kita langsung aja ya anak-anaknya, kita data, kita tuliskan informasi atau data apa saja yang ada di soal. Diketahui, ini anak-anak, ada VA 72 km per jam. Kemudian ada VB, ini ya 60 km per jam. Dan ada SAB, ini anak-anak jarak AB semula 46 km. Berikutnya, ini ya, waktu A-nya kan belum tahu berapa lama A sama B ini bergerak. Yang tahu tuh cuma selisihnya aja gitu bedanya. Jadi kita tuliskan saja nih, misalnya TA-nya itu T jam gitu ya. Maka untuk TB-nya anak-anak, T dikurangi 20 menit gitu ya. Nah ini yang menitnya kita ubah ke jam anak-anak ya. Jadi nanti 20 menit tadi diubah ke jam kan nilainya sepertiga ya anak-anak ya dibagi 60. Maka untuk TB-nya kita menuliskan seperti berikut. T
dikurangi sepertiga ya. Ini selisih 20 menit antara A dan B. Jadi A-nya T, nah TB-nya T dikurangi sepertiga. Ketinggalan nih si B-nya. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Ditanya, yang pertama itu TA dan TB-nya berapa ya. Kemudian SA dan SB-nya juga berapa. Kita kerjakan satu persatu anak-anak. Seperti biasa, tuliskan dulu persamaannya. Tapi persamaan untuk nomor 4 ini sedikit berbeda ya dengan soal nomor 1, 2, 3 tadi. Karena kalau 1, 2, 3 tadi kan waktunya bersamaan. Nah ini waktunya berbeda. Jadi kita tuliskan persamaannya seperti ini. SAB sama dengan VA dikali TA ditambah VB dikali TB. Nah kemudian kita masukkan nilainya anak-anak. Ini ya, untuk TB itu kan nanti T dikurangi sepertiga. Jadi ini kita langkah kedua, kita ubah dulu TA sama TB-nya dengan ini yang menggunakan yang T. TA-nya itu kita ubah jadi T. Sedangkan TB-nya T dikurangi sepertiga. Seperti itu. Selanjutnya baru kita masukkan nilai dari besaran-besaran yang diketahui di soal. Nah ini SAB-nya 46. VA-nya bernilai 72. Ini T-nya tetap T dulu ya. Kemudian VB-nya 60. Nah, ini waktunya T dikurangi sepertiga. Langkah selanjutnya, ini Bu Sandi memindahkan ke sini anak-anak ya, jadi belum ada perubahan. Langkah berikutnya, kita selesaikan dulu anak-anak, ini ya, yang bagian ini dulu nih. Jadi yang 46 sama 72T ini tetap tidak kita ubah dulu. Kita menyelesaikan yang ini anak-anak. Sebentar Ibu kotakin dulu ya biar kalian tahu. Ini ya, yang ini kita selesaikan dulu nih anak-anak ya, pemfaktoran. Jadi 60 dikali T itu 60T. Kemudian 60 dikali negatif sepertiga itu hasilnya adalah negatif 20. Jadi persamaannya berikutnya 46 sama dengan 72T ditambah 60T dikurangi 20. Nah berikutnya kita selesaikan. Jadi kita satuin anak-anak yang ini ya, yang ada T sama ada T yang ada variabel waktu, kita gabungkan dulu. Tuh, langkah berikutnya kita lihat hasilnya jadi seperti ini. 46 ya tetap di luas kirinya 46 tidak ada perubahan. Nah sekarang yang luas kanan 72T ditambah 60T itu hasilnya adalah 132T. Ada negatif 20 jangan lupa ya dikurangin 20. Nah selanjutnya ini negatif 20 kita pindah luas anak-anak. Pindah luas ke kiri, ingat ya jadinya plus nanti jadi tambah. Maka 46 ditambah 20. Di luas kanan tersisa 132T aja, gitu kan? Kemudian kita hitung dulu ya, 46 ditambah 20, itu hasilnya 66. Sama dengan 132T. Ini karena 132 sama T-nya kan perkalian. 132-nya pindah luas, nanti ke kiri jadi pembagi, gitu ya. Langkah selanjutnya 66 dibagi 132 sama dengan T. Nah, sederhana teman-teman, hasilnya adalah setengah jam. Jadi untuk waktunya itu T-nya diperoleh hasil ini ya anak-anak ya. T sama dengan setengah jam. Nah, T di sini itu baru yang ini anak. Yang TA ya nanti T di sini itu berarti A-nya berpapasan itu setelah bergerak setengah jam. Nah, untuk yang TB berarti kita cari dimasukkan ke sini. Ya, kita akan lanjut dulu, ini belum selesai ya anak ya. Masih berlanjut, kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini tadi ya. Nah, oke. Nah, ini lanjutan, sebentar, kok animasinya sebentar ya. Nah, lanjutan, nah ini anak tadi sepertinya gerakannya yang B ketinggalan 20 menit ya waktunya. Oke, diketahui kita tuliskan lagi ya tadi ada VA, ada VB kan tadi ya di slide sebelumnya. Ini, nah TA-nya sekarang sudah ada nilainya anak-anak. Dari yang slide sebelumnya kita sudah menemukan nilai T itu setengah jam. Ini miliknya TA ya. Sedangkan untuk TB-nya, nah kita masukkan nih, TB kan tadi T dikurangi sepertiga ya. Padahal nilai T-nya itu setengah jam. Jadi nanti setengah dikurangi sepertiga. Sama kan menyebutnya ya anak-anak ya, 2 dan 3 itu nanti menyebutnya jadi 6. Kemudian 6 dibagi 2 dikali 1 ya. Kalau sama yang bawah kan dibagi ya.
bagi yang bawah dikali yang atas. Jadi hasilnya 3. Kemudian 6 dibagi 3, 2 dikali 1, itu 2, tapi tandanya negatif. Ya. Maka 3 dikurangi 2, 1/6. Jadi untuk waktu B-nya itu 1/6 jam. Kita ubah aja ke menit ya, biar kelihatan selisihnya 20 menit itu anak. Setengah jam itu kan 30 menit. Nah, 1/6 jam itu nilainya 10 menit. Jadi benar nih anak-anak ya, antara A dan B itu ada selisih waktu 20 menit. Kita lanjut, sekarang mau cari jaraknya, jarak A sama jarak B. SA masukkan ke rumusnya anak-anak ya, untuk SA SB-nya. Tinggal VA dikali TA. VA-nya ada 72, TA-nya yang setengah, ini anaknya yang setengah jam. Jadi mobil A itu sudah menempuh jarak 36 km ketika berpapasan dengan mobil B. Sedangkan mobil B-nya itu sudah menempuh jarak, ini ya VB kali TB, 60 dikali 1/6. Itu hasilnya 10 km. Jadi berpapasannya A sudah menempuh jarak 36, B baru 10 km, itu udah berpapasan sama A sama B-nya. Baik anak-anak, untuk pembahasan soal GLB berpapasan sudah selesai ya. Untuk selanjutnya, Ibu Santi akan membuatkan video lanjutan, tapi untuk GLB susul menyusul anak-anak. Pastikan kalian juga menonton penjelasan itu ya, videonya nanti. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip gitu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati.